Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua yang ada di gedung Rek Galaxy Mall maupun di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sekali lagi masih memberi kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman-Nya. Dan hari ini adalah minggu yang kedua kita melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Pengkhotbah. Nanti kita akan membahas Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1-11. Kita sudah menyelesaikan 2 pasal dari 12. Perjalanannya masih cukup panjang. Hari ini mulai pasal yang ketiga. Dan tema untuk hari ini adalah God sets the time. Allah menentukan waktunya. Saya ingin memulai dengan mengajak kita memikirkan sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan, yaitu ketika kita berada di kuburan, di pemakaman. Apa yang ada dalam diri saudara, di benak saudara pada waktu saudara berada di kuburan? Saya ini termasuk orang yang paling suka berpikir, jadi saya memikirkan segala sesuatu, sehingga pada saat saya ada di kuburan, saya bertanya beberapa hal. Kira-kira rotinya dibagi sebelumnya atau sesudahnya? Tentu saja bukan itu yang saya pikirkan. Saya memikirkan beberapa pertanyaan penting, yaitu misalnya dampak apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang meninggal ini. Ketika saudara melihat nama-nama yang ada di situ, beberapa ada gelarnya, pernah nggak saudara bertanya, sebetulnya dampak apa yang dihasilkan oleh orang-orang ini? Pernahkah kita bertanya, untuk apa semua yang diperjuangkan orang ini? Coba bayangkan ya, dia sudah mengeluarkan uang berapa miliar, ratusan miliar mungkin untuk menjalani hidupnya, untuk mencapai ini dan itu. Pertanyaannya untuk apa kalau pada akhirnya dia cuma terbaring di situ? Dan saya bertanya-tanya, apakah dunia akan berbeda seandainya tidak ada orang ini? Nah, kalau dunia tetap sama, ada atau tanpa dia, pertanyaannya adalah untuk apa dia ada di dalam dunia? Saya sempat terpikir apakah hidup manusia itu memang seperti sebuah siklus belaka. Bahwa kita dilahirkan, kita besar, tua, sakit, mati, dan selesai. Apakah itu yang menjadi hidup kita? Ketika saya mencoba memberanikan diri memikirkan itu, jujur, ada semacam kegentaran dalam diri saya, ada perasaan yang tidak nyaman di dalam diri saya, ketika saya mulai memberanikan diri memikirkan bahwa mungkin hidup itu sebuah siklus belaka yang tidak ada artinya. Kita itu mirip hamster yang coba berlari di rodanya dia, tapi tidak berlari kemana-mana karena tidak membawa kita lebih maju. Itu hanya sebuah siklus saja. Saya sempat memikirkan itu dan saya sempat gemetar. Apa arti hidup ini? Tapi saya bersyukur. Pada akhirnya saya menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Dan kalau kita merasa tidak terima, merasa tidak nyaman ketika kita mendengar pertanyaan-pertanyaan tadi, maka rasa tidak nyaman itu adalah sah, valid. Mengapa valid? Karena ini, pencarian terhadap rasa keberhargaan merupakan bagian hakiki dari manusia sebagai gambar Allah. Yang salah adalah berusaha mencarinya di luar Allah. Saya bacakan sekali lagi lebih pelan, lalu saya jelaskan apa artinya. Pencarian terhadap rasa keberhargaan, sense of significance, merupakan bagian hakiki dari manusia sebagai gambar Allah. Tidak salah kalau saudara ingin hidup saudara itu signifikan. Tidak salah kalau saudara itu tidak puas, tidak nyaman kalau hidupnya cuma sebatas sebuah siklus yang ada atau tidak ada kita. Tidak masalah, saudara nggak bisa terima itu. Itu bagian dari hakikat kita sebagai gambar Allah. Yang salah adalah berusaha mencarinya di luar Allah. Kita semua bergumul dengan sense of significance. Karena kita tidak puas kalau dikatakan begini, kita ini cuma butiran debu di tengah alam semesta yang begitu luas. Bayangkan saudara dengan semua susah payah saudara, kalau pada akhirnya saudara cuma butiran debu di tengah alam semesta yang besar ini, saudara pasti akan merasa, untuk apa saya menjalani hidup ini? Untuk apa semua susah payah? Misalnya saudara berhasil menang lomba. Saya kemarin baru mengantar satu orang ke rumahnya.
Lalu ketika saya pulang, saya kasih tahu istri saya, coba lihat rumah itu tuh lucu arsitekturnya gitu. Dia lihat yang mana lucu gitu kan, kelihatannya jelek gitu kan. Saya bilang lucu karena arsitekturnya itu gini. Dia kasih kaca yang besar yang menghadap keluar, itu di lantai 2. Gunanya kaca untuk apa? Di sini ada kontraktor arsitek beritahu saya, gunanya kaca untuk apa? Supaya cahaya bisa masuk, benar ya, supaya cahaya bisa masuk. Tapi yang menarik adalah kaca jendela yang begitu besar itu dipenuhi dengan piala-piala. Jadi isinya itu semua piala-piala, dan bahkan karena dia jauh tempatnya, di lantai 2 pialanya kecil, bahkan kita tidak bisa tahu apakah pemilik rumah itu juara olimpiade matematika atau juara balap karung. Kita nggak bisa tahu itu piala untuk kejuaraan apa. Tapi itu menarik sekali sih. Mengapa dia merasa perlu untuk membuka kaca yang besar, ditaruh pialanya di situ? Padahal kalau kena sinar terus kan rusak kan. Kalau ditaruh piala, cahayanya nggak bisa masuk. Tapi saya tahu orang itu melakukannya dengan sengaja. Karena dia mau pamer kepada orang-orang di situ bahwa dia atau anak-anaknya adalah orang yang berprestasi. Tapi jujur ya, saya mau tanya kepada saudara. Saudara masih ingat nggak orang yang juara 1 di SD saudara? Masih ingat? Masih ingat yang juara 1 di SMP saudara? Bandewe masih ingat nggak yang juara olimpiade matematika? Kita cuma berkata gini aja, don't care. Saudara tahu orangnya masih hidup atau sudah mati? Saudara berkata, just don't care. Saudara perhatikan ya. Bagi orang yang menang itu, kelihatannya dia sudah berusaha semaksimal mungkin mengorbankan semuanya untuk sampai di titik itu. Tapi kalau manusia pada akhirnya cuma butiran debu di alam semesta, maka semua yang kita lakukan tidak ada gunanya. Dan gambaran ini sangat menakutkan. Saya tidak tahu seberapa menakutkan untuk God's people di sini, tapi bagi saya sangat menakutkan sekali. Tapi saya bersyukur pada akhirnya saya menemukan keberhargaan saya bukan pada pencapaian saya. Saya menemukan keberhargaan saya karena Kristus membayar saya mahal dengan darahnya yang sempurna di kayu salib. Dan itulah yang selalu saya ingat saudara. Bukan berapa banyak achievements yang saya peroleh, tapi karena satu hal, saya dihargai dengan darah yang mahal. Hari ini kita akan belajar bahwa hidup manusia itu akan menjadi siklus belaka kalau kita tidak mengaitkannya dengan Allah. Kalau kita tidak mengaitkannya dengan kekekalan. Mari kita membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Kita membaca bergantian, saya membaca lebih dahulu, God's people membaca yang keras bersama-sama di ayat yang genap. Begini firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Bersama-sama, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, amin. Begitu kita membaca bagian ini, kita langsung tahu bahwa bagian ini berbicara tentang topik yang baru. Mengapa kita langsung tahu? Karena bentuknya puisi. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu lebih mirip perenungan-perenungan saja, kalau ini bentuknya puisi. Lalu ada kata waktu yang muncul berkali-kali di situ.
minimal munculnya 28 kali di bagian puisinya saja. Belum termasuk di bagian ayat 1 dan di ayat-ayat di bawahnya dia. Waktu muncul terus, sedangkan kita tidak menemukan itu di bagian sebelumnya. Ini adalah bagian yang baru, yang berbicara tentang waktu. Tapi sebetulnya tidak benar-benar baru sih. Karena pertanyaan yang diajukan di dalam teks ini ternyata sangat mirip dengan pertanyaan yang sudah ada di pasal yang pertama. Coba dengan sekilas saya akan tampilkan supaya kita tahu bahwa pasal 1 dan pasal yang ketiga itu sebetulnya berbicara tentang hal yang sama, pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, tapi dari sudut yang berbeda. Misalnya kalau kita lihat pasal 1 ayat 3, ada pertanyaan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Di pasal yang ketiga ayat 9, pertanyaannya mirip sekali, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih lelah? Yang satu apakah gunanya, yang satu apakah untungnya? Lalu di pasal 1 ayat 4, jawabannya begini, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Di pasal 3 jawabannya ada di ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Yang dibicarakan sama persis. Menanyakan tentang apa sih gunanya semua jerih lelah kita di dunia ini. Karena tidak peduli whatever you do in this world, nothing changes. Gak ada yang berubah. Karena generasi dari generasi datang hidup juga akan begini terus. Kalau tidak percaya coba ya saudara renungkanlah. Apa sih yang baru yang kita alami yang orang lain tidak alami? Mungkin bentuknya aja yang beda. Misalnya orang zaman dulu tidak pernah bergumul melawan AI. Sehingga tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin kita berkata begitu, artificial intelligence atau sekarang artificial general intelligence, AGI. Tapi kalau saudara belajar sejarah, saudara akan tahu kok bahwa teknologi, tiap kali ada perkembangan teknologi yang baru yang sifatnya revolusioner, itu selalu mengancam potensi manusia. Dan manusia selalu bergumul dengan penemuan teknologi yang baru. Apa sih yang baru? Saudara mungkin kaget dengan, oh ya ada HIV, ada AIDS, itu kan bertahun-tahun yang lalu. Ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Tapi kalau saudara belajar dari sejarah, saudara akan tahu kok. Ada beberapa penyakit dulu juga nggak ada obatnya, memakan begitu banyak korban. Atau yang paling barulah COVID-19, COVID-19, namanya aja 19 saudara. Tapi sampai tahun berapa itu ada terus dia? Sampai tahun 2023 mungkin 2022 ada terus padahal sudah dikasih nama. Kamu tuh COVID-19 berarti 2019 gitu. Ternyata nggak ada kadaluarsanya dia, melewati batas kadaluarsanya. Mungkin kita berkata COVID-19 ini hal yang baru. Tapi kalau sudah belajar sejarah, wabah yang sifatnya global itu sudah pernah terjadi di abad pertengahan sih. Tidak ada yang baru sebetulnya. Terlepas dari dunia telah menghasilkan banyak orang pintar, terlepas dari dunia telah menghasilkan banyak kemajuan teknologi, persoalan manusia tetap sama kok saudara. Whatever happened, happens again. What goes around, comes around. Gak ada yang baru sebetulnya. Sehingga pertanyaannya adalah, apa gunanya sih semuanya ini? Nah nanti kita akan mencoba menjawab itu. Apa gunanya? Bagaimana kita menghadapi situasi seperti ini? Sekarang saya mau mengajak kita melihat puisinya lebih dulu. Kalau kita membaca puisinya itu ada di ayat 2 sampai ayat 8 itu puisinya. Dan puisinya itu berbentuk paralelisme 4 baris. Paralelisme 4 baris itu kadangkala ABAB, kadangkala ABBA. Saya kasih 2 contoh saja supaya kita bisa paham. Ini nggak penting ya sebetulnya, cuma saya kasih tahu supaya saya kelihatan pintar saja. Nah, misalnya di ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, berarti kan itu kontras. A kontrasnya dengan B. Ada waktu untuk menanam, berarti ini sejajar dengan lahir tadi. Berarti ini A aksen. Lalu ada waktu untuk mencabut yang ditanam, itu sejajar dengan meninggal. Atau ada juga yang polanya ABBA. Misalnya ayat 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Jadi membenci dengan perang itu sejajar. Lalu ada waktu untuk damai. Damai sejajar dengan mengasihi.
Jadi kadangkala ABAB, kadangkala ABBA. Dan yang menarik adalah jumlah paralelisme 4 baris ini jumlahnya 7. Benar, jumlahnya 7. Mengapa jumlahnya 7? Karena ini angka sempurna. Di ayat yang pertama, pengkhotbah mengatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu. Makanya dia tuliskan cuma 7. Saudara mau dia nuliskan semua yang dia ingat. Terus apa yang mau baca kitab pengkhotbah coba? Makanya dia sudah ngerti, dia tuh mau bicara tentang segala sesuatu, tapi dia memilih 7 saja karena ini lambang kesempurnaan di dalam budaya Yahudi. Jadi maksud saya adalah begini, ada banyak hal yang tidak ditulis di sini. Memang ada banyak hal tidak ditulis, tapi apa yang ditulis di sini sudah cukup untuk mewakili kita, karena nanti kita akan lihat bersama-sama. Semua yang ditulis 7 paralelisme ini berbicara tentang persoalan-persoalan yang real dengan kita. Nah, bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat tadi? Bagaimana kita menafsirkan puisi-puisi tadi? Misalnya, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek. Menurut saudara itu ada waktu untuk menjahit itu kapan? Kalau ada teman wedding, benar ya, dapat undangan, kesempatan untuk jahit baju gitu kan. Jadi biasanya itu kalau ada undangan pernikahan, respon laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau temannya wedding terus dikasih undangan, yang perempuan tuh langsung yes. Kenapa? Alasan untuk beli baju baru. Saya nggak tahu mengapa perempuan begitu ya. Kalau mau pergi pesta, buka lemarinya, lihat dan ngomong, "Pak, aku kok nggak punya baju ya?" Memangnya itu daun pisang semuanya? Ya itu juga baju namanya. Tapi kan selalu perempuan merasa kayak nggak punya baju gitu kan ya. Terus gini, maksudnya adalah nggak punya baju yang baru. Bahkan ada beberapa orang ngomong gini, aku nggak mau pergi kalau nggak pakai baju baru. Malu aku, nanti kalau pakai baju ini lagi, nanti orang tahu kalau itu baju lama. Coba deh ya, saudara itu kan bukan pusat alam semesta ya. Saudara datang ke sebuah pesta, saudara itu kan bukan siapa-siapa ya. Sehingga mata orang itu melihat ke saudara, kemudian difoto, diingat-ingat bajunya saudara. Benar nggak sih? Tapi itulah wanita memang saudara. Jadi saya paham, karena saya belajar dari istri teman-teman saya. Bukan istri saya, istri teman-teman saya. Nanti kalau sudah bilang gini, "Pak, aku nggak punya sepatu warna ungu. Boleh nggak aku beli sepatu warna ungu?" Gitu. Nah, suami yang kurang bijaksana pasti akan ngomong, "Beli aja." Gitu. Nanti minggu depan dia bilang, "Pak, aku punya sepatunya, nggak punya bajunya." Tapi suami yang bijaksana seperti saya, kalau istri saya bilang, "Pak, aku nggak punya sepatu warna ini, boleh beli nggak?" Tasnya sudah punya yang warna itu, punya. Bajunya sudah, ya udah beli aja. Gitu. Karena nggak ada rentetannya ya, nggak ada rentetannya. Nah, saudara pada waktu diundang wedding orang ya. Apakah itu waktunya untuk merobek gitu? Merobek, waktunya menjahit. Nah, kita bingung apa sih maksudnya melempar batu, mengambil batu itu maksudnya apa? Nah, beberapa orang mencoba menafsirkannya itu secara figuratif gitu loh, saudara. Bahkan yang paling ngawur ada yang berkata begini, mengambil batu dan membuang batu, terus merobohkan, membangun, itu artinya apa? Membangun gereja. Figuratif banget. Menurut saya tidak begitu deh. Kalau kita mau setia kepada teks, menurut saya kita menafsirkannya bukan secara figuratif, tapi secara literal, secara hurufiah. Mayoritas, kalau bukan semua, menurut saya sih semua, tapi beberapa hal mungkin bisa diperdebatkan. Jadi saya pakai mayoritas supaya kelihatan lebih rendah hati gitu, nggak mau langsung semua gitu, membuka ruang untuk perdebatan. Nah, mayoritas itu dipahaminya di dalam konteks peperangan. Mengapa demikian? Saya akan terangkan dengan cepat ya. Kalau saudara lihat di ayat pertama, jadi puisi di bagian awalnya yaitu di ayat 2 ada kalimat begini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Meninggalnya ini karena apa? Ya kalau kita lihat konteksnya, rasanya meninggalnya karena peperangan. Karena puisi ini diakhiri di ayat 8 begini, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Diawali dengan kematian dan kehidupan,
diakhiri dengan peperangan. Sehingga sangat wajar kalau kita menafsirkan ini konteksnya peperangan. Dan sekarang saya akan dengan cepat memberitahu, menjelaskan, tapi dengan singkat ya, karena bukan itu inti khotbah saya. Saya mencoba menjelaskan tiap bagian dalam kaitan dengan peperangan. Beberapa bagian yang saya terangkan pasti berkaitan dengan peperangan. Beberapa yang lain bisa diperdebatkan. Para penafsir Alkitab juga berdebat. Tapi saya mencoba untuk menafsirkannya di dalam konteks peperangan semuanya. Mari kita lihat misalnya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, tapi ada waktu untuk meninggal. Ini konteksnya cocok, kematian akibat perang. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau dalam peperangan, biasa yang terjadi apa? Musuh menginvasi satu daerah, penduduk setempat ketakutan, lalu yang dilakukan musuh apa? Memanen semua hasil buminya. Mengambil buah-buahan. Mereka akan pergi ke ladang-ladang dan mengambil hasil buminya. Maka walaupun kita menanam, tapi belum tentu loh kita menuai. Karena kata yang dipakai ini bukan menuai loh saudara. Bukan ada waktu untuk menanam, harusnya apa? Ada waktu untuk menuai kan? Tapi tidak loh. Tidak, bukan waktu untuk menuai, tapi waktu untuk mencabut yang ditanam. Berikutnya ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ini membunuh apa coba? Ya konteksnya peperangan lah. Memang ada waktu untuk membunuh, tapi ada waktu untuk menyembuhkan. Karena ketika berperang, orang mungkin membunuh, tapi dia sendiri juga terluka. Nah pada waktu ada gencatan senjata, perangnya selesai, mereka mulai restorasi tubuhnya. Lalu ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Merombak apa, membangun apa? Ya bangunan-bangunan itu. Tiap kali terjadi peperangan, yang dilakukan adalah membakar semua bangunan supaya orang tidak bertahan di situ. Supaya orang pergi meninggalkan tempat itu dan kotanya bisa dikuasai. Makanya kan sering dalam peperangan kita mendengar istilah membumi ratakan kota. Itu sudah umum. Memang ini konteksnya peperangan. Ayat yang keempat, cepat ya. Ayat keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini konteksnya apa? Konteksnya peperangan lagi. Karena ini semua bicara tentang respons terhadap kemenangan atau kekalahan dalam peperangan. Yang menang otomatis tertawa. Bahkan menari-nari merayakan kemenangannya. Tapi yang kalah, yang ditawan, yang dibunuh, keluarganya menangis dan meratap. Ayat 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Kalau saudara nanti membaca contohnya di 2 Raja-Raja 3, saudara akan menemukan bahwa salah satu cara untuk mengalahkan musuh adalah mematikan sumber pangannya. Lalu bagaimana mematikan sumber pangannya? Membawa batu yang besar-besar, yang banyak, lalu ditaruh di ladang milik musuhnya. Sehingga musuhnya tidak punya persediaan makanan. Jadi ada 2 cara. Dia datang kalau sudah menang, dia akan ngambil semua hasil panennya musuh. Tapi kalau dia belum menang, biasanya kan pertanian itu ada di luar kota, paling tidak ada di pinggir perkemahan. Jadi ketika dia datang, maka yang dilakukan adalah di pertanian itu, di ladang itu, dikasih batu semua, sehingga tidak menghasilkan makanan. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang peperangan juga. Dulu itu kalau perang belum tentu musuhnya itu jauh-jauh. Kalau sekarang kan musuhnya jauh-jauh. Kalau dulu belum tentu, saudara. Kadang yang bersebelahan, yang tiap hari bermain, sukunya beda, tiba-tiba bisa berperang. Ada seorang misionaris pernah pergi ke salah satu suku di Indonesia, dan dia cerita, pada waktu dia dan istrinya datang pertama kali di tempat itu, tanpa tahu bahasanya, hebat banget ya, misionaris dari luar, dan istrinya datang ke tempat itu, istrinya perawat, dia misionaris, begitu datang, langsung disambut makan yang besar. 2 suku makan bersama. Wah, dia senang sekali. Dia makan. Begitu selesai makan, semuanya semburat. Sepi daerah itu dikosongkan. Dan ternyata terjadi peperangan. Dan memang menurut tradisi suku itu, sebelum perang, memang makan bersama dulu. Dan suku itu
memang hidupnya berdampingan. Tapi karena ada persoalan, mereka memutuskan untuk perang. Tapi karena sudah sering hidup berdampingan, maka sebelum perang mereka makan bersama dulu. Enak ya undangan makannya ya. Setelah makan kolesterolnya kan tinggi ya kan. Terus kita lari-lari supaya kolesterolnya turun, jantungnya berdegup kencang supaya nanti tekanan darah tingginya juga bisa disesuaikan. Saudara, semacam ini bukan cuma terjadi di suku itu. Di banyak tempat peperangan itu kadangkala mencakup suku-suku yang tinggal berdampingan. Yang sebelumnya, sebelum ada perang, mereka tuh bisa saling memeluk, mereka bisa saling berteman, bermain. Tapi setelah peperangan terjadi, pada akhirnya mereka harus saling membenci, saling membunuh. Ayat 6. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Bahasa Indonesia membiarkan rugi. Bahasa Ibraninya adalah ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk hilang, membiarkan hilang. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Dan ini juga berkaitan sama peperangan. Jadi ketika musuh datang menginvasi satu daerah, saudara itu punya pilihan. Pilihannya apa? Saudara akan pergi tanpa membawa harta benda, jadi membiarkan hilang, atau saudara pergi membawa harta benda, atau saudara masih punya yang lain, opsi yang lain, yaitu apa? Harta bendanya disembunyikan. Emak saya dulu cerita, pada waktu ada penjajah gitu, yang disembunyikan ini emak dari keluarga papa saya kan, itu kaya, mereka itu punya duit gitu. Disembunyikannya di mana? Disembunyikannya itu di tanah, terus dikasih pohon. Kadang disembunyikannya di mana? Di dalam bantal, tapi ini sudah sering ketahuan kalau di dalam bantal gitu, saudara. Yang paling enak itu emak dari mama saya, nggak menyembunyikan apa-apa. Karena nggak ada yang disembunyikan, jadi tenang dia. Nah anyway saudara, kalau saudara tanya sama emak engkong yang sempat mengalami perang, mereka pasti bisa cerita lebih detail sih. Bagaimana ketika terjadi tembakan-tembakan dia ngerti, oh musuh datang. Mereka punya pilihan apa? Menyimpan atau meninggalkan, langsung lari. Dan ini semua yang dicatat di sini sebetulnya. Situasinya adalah situasi perang. Ayat 7 sekarang, ayat 7. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kekalahan perang sebetulnya. Jadi pada waktu terjadi kekalahan perang, orang disiksa, dibunuh, ditawan, orang bersedih. Yang biasa dilakukan apa? Bajunya disobek. Ada waktu membuat baju, tapi pada waktu kalah perang, maka akan dirobek itu saudara, bajunya akan dirobek. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Karena ketika orang lain menderita, kehilangan anaknya dan sebagainya, kehilangan suaminya dalam peperangan, kadangkala yang terbaik yang kita bisa lakukan apa? Berdiam diri. Seperti yang dilakukan sahabat-sahabat Ayub ketika melihat Ayub, mereka berdiam diri. Dan Ayub sangat terhibur, mereka berdiam diri. Begitu mereka mulai bicara, Ayub merasa terganggu. Kadangkala kita ketika menghadapi orang yang sedang berduka, kita tuh kepengennya ngomong terus. Padahal orang itu belum tentu butuh omongan kita. Orang itu cuma butuh kehadiran kita dan mungkin cuma butuh tepukan di pundaknya sambil ngomong, I love you. Cuma gitu aja cukup. Let me know kalau kamu butuh bantuan. Karena yang saat-saat itu saya perhatikan, orang itu seringkali nggak butuh nasihat. Karena nasihat saudara, dia sudah tahu. Yang mereka belum siap itu hatinya. Mereka bukan ignorant, bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tahu, tapi mereka nggak punya kekuatan untuk melakukan yang mereka tahu. Apalagi kalau ada orang Kristen selalu ngomong gini, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu ya, jangan nangis, jangan nangis. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Nanti orangnya tambah nangis, kamu nggak beriman nih, nangis tanda tidak beriman. Sehingga orangnya merasa dihakimi. Apakah mereka nggak tahu Roma 8 ayat 28? Tahu kok, tapi kan butuh waktu di tengah penderitaan semacam itu. Jadi ada waktunya kita itu berdiam diri, ada waktunya berbicara. Dan yang terakhir, bagian terakhir dari puisinya, bukan terakhir dari khotbah saya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ini balik lagi kepada yang tadi itu saudara, bahwa kadangkala sebelum perang, dua suku ini
kumpul bersama-sama. Dua negara ini saling berdagang satu sama lain. Tapi karena peperangan, akhirnya mereka gak bisa melakukan itu. Ada waktu mengasihi, ada waktu membenci, ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Nah kalau memang benar, ini poin saya. Kalau memang ini benar berbicara tentang peperangan, tidak semua penafsir Alkitab setuju dengan saya. Tapi saya merasa bahwa menafsirkan puisi ini dalam konteks peperangan cukup konsisten menurut saya. Kalau memang benar puisi ini bicara tentang peperangan dan kita bertanya, mengapa pengkhotbah mengajak kita memikirkan puisi dalam konteks peperangan? Mengapa pengkhotbah mengajak kita memikirkan peperangan coba? Kan dia bisa saja memilih 7 hal yang gak berkaitan dengan peperangan. Mengapa dia berkaitan dengan peperangan? Jawabannya sederhana sebetulnya. Karena di dalam peperangan terjadi banyak kematian. Di dalam peperangan terjadi banyak penderitaan dan siksaan. Dan orang ketika menderita, orang itu pasti dipaksa untuk merenungkan hidupnya. Dan itu terjadi pada waktu Perang Dunia. Ada seorang pemimpin Kristen terkenal, pemikir Kristen terkenal yang bernama C.S. Lewis. Dia adalah seorang ateis, lalu dia bertobat. Dan dia ditanya oleh banyak orang selama perang, kalau Allah ada, mengapa begitu banyak jiwa melayang? Kalau Allah ada, mengapa Allah membiarkan itu? Dan ini dia jawaban C.S. Lewis yang terkenal. Dia berkata begini, God whispers to us in our pleasure, speaks in our conscience, but shouts in our pains. It is his megaphone to rouse a deaf world. Allah berbisik kepada kita di dalam kesenangan-kesenangan kita. Allah berbicara di dalam kesadaran kita. Tetapi Allah berteriak di tengah rasa sakit kita. Penderitaan adalah megafon, speaker untuk membangkitkan dunia yang tuli. Kita biasanya sulit untuk memikirkan arti hidup sebelum kita melihat kepada kematian. Kita biasanya nggak mau memikirkan what is the meaning of life. Apa sih arti semua yang kita lakukan sebelum kita sakit, sebelum kita tua, sebelum kita menemui ajal kita. Makanya dengan banyaknya kematian yang dilihat, Allah punya sebuah pesan. Allah sedang berteriak kepada kita dan berkata, mulai pikirkan hidupmu. Mulai pikirkan hidupmu. Di tengah semua kematian, kita mau tidak mau akan berpikir seperti itu. Coba ya, saudara saya tanya ya. Pernah nggak saudara itu tamasya di pantai, minum es kelapa muda sambil melihat pemandangan yang bagus, lalu saudara bertanya, what is the meaning of life? Ada? Nggak pernah. Saudara menikmati suasananya. Kapan terakhir kali saudara bertanya, what is the meaning of life? Kapan terakhir kali? Baru 2 minggu lalu, tanggal tuanya soalnya 2 minggu lalu. Ketika kita menghadapi yang berat, baru kita bertanya, apa sih arti hidup itu? Nah, melalui puisi ini, di dalam konteks peperangan, Tuhan ingin mengajar kita sebuah hal. Konklusi dari puisi tadi adalah ini, ada banyak hal yang berada di luar kontrol kita. Banyak hal akan tetap terjadi, terlepas dari harapan kita. Tidak peduli bagaimana usaha kita, semuanya akan terjadi, tidak peduli perasaan kita. Sidney Greidanus berkata, one time cancels out another. Saudara mungkin bisa lahir, walaupun saudara nggak punya keputusan untuk lahir. Tapi kematian seringkali keputusan orang lain. Saudara bisa punya keinginan untuk menanam, tapi setiap menanam perlu musim. Jadi ada banyak hal di luar kontrol kita, saudara. Dan tidak peduli kita melakukan apa, untuk segala sesuatu memang ada waktunya. Untuk segala sesuatu. Ada beberapa hal saudara nggak bisa percepat memang, saudara. Saudara nggak mungkin bisa mendapatkan bayi dalam sehari hanya dengan mengumpulkan 9 wanita hamil. Nggak bisa. Bayi akan lahir 9 bulan, benar ya? Tidak peduli saudara datangkan ribuan perempuan hamil, saudara nggak bisa dapatkan satu bayi menurut waktu yang saudara mau. Memang semua ada waktunya, saudara. Kalau memang benar demikian, kita mempertanyakan sesuatu yang penting. Kalau gitu di ayat 9, Pengkhotbah 3, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ini pertanyaan retoris. Apakah untungnya? Jawabannya kita tahu.
Tidak ada untungnya. Semuanya sia-sia. Jika perspektif kita itu cuma di bawah langit. Masih ingat di awal puisinya, pengkhotbah berkata apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit. Kalau pemikiran kita cuma di bawah langit, ya nggak ada untungnya apa-apa sih. Karena apapun yang kita kerjakan, kita akan kehilangan itu. Apapun yang ada di tangan kita, selalu lebih sedikit daripada yang tidak ada di tangan kita. Saudara bisa menanam, orang lain yang mencabut. Saudara bisa membangun, orang lain akan merobohkan. Saudara bisa melakukan apapun, tapi when the time comes, whatever you have done, it's gonna be useless, saudara. Kalau benar demikian, saya ingin berkata seperti ini. Jika banyak hal di luar kontrol kita, yang diperlukan bukan mengontrol sebanyak-banyaknya, melainkan berserah kepada Allah sepenuhnya. Jika banyak hal di luar kontrol kita, yang diperlukan bukan mengontrol sebanyak-banyaknya, melainkan berserah kepada Allah sepenuhnya. Saudara, walaupun saudara misalnya cek kesehatan setiap tahun, saya sudah mendengar berkali-kali orang yang tiap tahun cek kesehatan, saudara, general check up, tiba-tiba memberitahu kansernya udah cukup parah, memberitahu kondisi ginjalnya parah, kondisi hatinya parah, dalam rentang waktu yang tidak sampai setahun. Tidak peduli saudara menjaga kayak apapun, saudara, tetap ada hal-hal tertentu yang di luar kontrol kita. Tugas kita itu cuma makan yang teratur, makan yang sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Cuma itu aja yang di dalam kontrol kita. Tapi apapun yang terjadi dalam tubuh kita, kita nggak pernah bisa mengontrolnya. Saudara bisa mengontrol apapun. Misalnya saudara bisa menentukan jumlah simpanan saudara pada waktu usia 50 tahun. Yang katanya simpanan yang sehat adalah 6 kali dari pengeluaran selama setahun. Katanya gitu. Itu yang dana cair yang kita miliki, nggak termasuk aset dan seterusnya. Saudara bisa membuat planning, saudara bisa mengumpulkannya. Tapi saudara nggak akan pernah bisa mengontrol apa yang anak-anak saudara akan lakukan dengan itu. Pandemi membuktikan kepada kita bahwa ada banyak hal di luar kontrol kita. Maka kita belajar berserah sepenuhnya. Lalu di ayat yang ke-10, saudara, bukan cuma semua tidak ada gunanya kalau kita cuma hidup di bawah kolong langit ini, tapi juga dikatakan demikian di ayat 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Melelahkan dirinya. Kata Ibrani yang dipakai di sini sebetulnya artinya itu bukan melelahkan diri. Ya bisa kalau disebut melelahkan diri, tapi saya lebih setuju yang literal translation yang menerjemahkannya untuk membuat kita rendah hati. I have seen the travail that God had given to the sons of man to be humbled by it. Ketika saudara mau mencari, memahami semua yang dilakukan Allah, saudara nggak bisa sih. Karena memang Allah sedang mengajar saudara untuk rendah hati. Di pasal 8 ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Pasal 3 ayat 11b, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saudara cuma punya pikiran di bawah kolong langit, whatever you do itu useless, nggak ada artinya, meaningless. Bukan cuma itu, kalau saudara mencoba untuk menyelidiki lagi, tapi tetap di bawah kolong langit, saudara tidak akan bisa memahaminya. Tapi memang saudara tidak bisa memahami, Allah punya tujuan supaya saudara rendah hati. Kalau dalam kalimat saya begini, ketidaktahuan bukan selalu tanda kebodohan, tetapi bisa jadi sebuah jalan menuju kerendah hatian. Saya ulang sekali lagi, ketidaktahuan bukan selalu tanda kebodohan, tetapi bisa jadi sebuah jalan menuju kerendah hatian. Saya dulu terganggu kalau saya ditanya orang dan gak bisa jawab dalam seminar. Saya bisa gak tidur mencari jawabannya. Tapi lama-lama Tuhan sadarkan saya. Saya dulu sering mendapat pertanyaan ini, Pak YTH, pertanyaan apa yang Pak YTH gak bisa jawab? Pertanyaan yang salah. Tapi dulu saya bangga dengan pertanyaan itu. Karena menunjukkan bahwa saya bisa menjawab banyak pertanyaan.
Tapi setelah saya jujur dengan diri saya, jujur dengan semua pertanyaan, saya tahu hidup ini ada banyak pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Kalau memang demikian, apa yang menjadi respons kita? Dengan cepat sekarang kita akan lihat, kalau memang semua ada waktunya, semua yang kita lakukan sia-sia kalau di bawah kolong langit ini. Dan saudara kalau berusaha menyelami, saudara tidak bisa memahaminya. Apa yang harus kita lakukan? Dengan cepat kita akan lihat. Pertama adalah meyakini pengaturan ilahi yang terbaik. Ayat 11a dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya beautiful, ada beberapa appropriate, ada beberapa suitable. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ini. Perhatikan baik-baik ya. Karena ayat ini termasuk yang paling sering disalahpahami. Orang seringkali memahaminya gini. Keadaan kita sekarang buruk, nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan ubah menjadi baik pada waktunya. Nanti Tuhan akan. Tapi kalau saudara lihat di teks Ibraninya, tidak ada bentuk future, nggak ada bentuk futuris. Bentuknya adalah Tuhan telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sejak dulu Tuhan sudah merencanakan, bukan akan membuat indah pada waktunya. Bukan akan saudara, tapi telah mengaturnya sedemikian rupa. Berarti ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang seringkali kita lupakan. Yang indah adalah penetapan Tuhan, bukan selalu perubahan keadaan. Yang indah itu penetapan Tuhannya, karena bentuknya lampau, bukan perubahan keadaan. Kita seringkali kan bersaksi gini, saudara saya sakit berbulan-bulan, tapi dengan cara yang ajaib saya sembuh. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seolah-olah kita sakit ini tidak indah gitu loh. Seolah-olah ketika sakit tidak indah, baru setelah sembuh indah. Padahal ayatnya mengatakan apa? Tuhan membuat segala sesuatu. Segala sesuatu atau beberapa hal? Segala sesuatu atau sebagian hal? Segala sesuatu berarti hidup, mati, menjahit, merobek. Segala sesuatu Tuhan tentukan terjadi dalam hidup kita, yaitu indah. Terlepas dari kita memahaminya atau tidak memahaminya, itu memang indah. Yang kedua saudara, selain kita meyakini pengaturan ilahi yang terbaik, yang kedua adalah kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Kita melihat dari perspektif yang lebih luas. Dikatakan demikian di ayat 11 bagian B. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Bahasa Ibrani yang dipakai di situ yaitu kata olam atau ha'olam. Kata yang dipakai di situ artinya itu bukan kekekalan sebetulnya. Artinya itu begini saudara, waktu yang sangat jauh. Jadi durasi waktu yang sangat panjang, dan ini bisa masa lampau, bisa masa kini. Makanya penerjemah New Revised Standard Version menerjemahkannya bukan kekekalan. Menerjemahkannya begini. Allah telah memberikan dalam hati kita apa? A sense of past and future. Kesadaran tentang masa lampau yang panjang dan masa depan yang panjang. Artinya apa sih? Artinya begini saudara, kita ini diajak untuk melihat yang sedang terjadi dalam hidup kita di dalam perspektif yang lebih luas. Yang sedang terjadi pada kita itu sekarang nih di depan mata kita. Tapi kalau saudara melihatnya cuma di depan saudara, saudara tidak akan punya alasan untuk berharap. Maka saudara harus melihat ke masa lampau dan melihat ke masa depan. Saudara melihat ke masa lampau untuk tahu bahwa God has set the time. Allah telah merencanakan itu untuk kita. Dan saudara melihat ke masa depan di sana, Allah sedang mengerjakan yang indah untuk saudara di sana. Membuat saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara akan berjumpa dengan Kristus di dalam kemuliaannya, berbagi kemuliaan dengan Dia. Saudara, itu yang dimaksud dengan ayat ini, melihat dari perspektif yang lebih luas. Salah seorang teolog filsuf bisa dikatakan yang bernama Søren Kierkegaard. Ini namanya terkenal sekali saudara. Søren Kierkegaard, seorang dari Denmark kalau saya tidak salah namanya Søren Kierkegaard. Dia mengatakan begini, life must be lived forward but can only be understood backward. Hidup itu harus dijalani maju,
tapi hanya bisa dipahami mundur. Saudara mungkin sekarang sedang menghadapi sisi-sisi yang tidak menyenangkan dari hidup. Mencabut, merobek, kehilangan, sisi-sisi yang tidak menyenangkan. Kalau saudara mau memahami itu, saudara tidak bisa melihatnya sekarang dengan kacamata sekarang. Tidak bisa. Karena pengkhotbah mendorong kita untuk melihat dengan perspektif yang lebih luas, saudara. Kierkegaard mengatakan, saudara baru bisa memahaminya kalau mundur. Saya dulu dengan semua masa lalu saya juga nggak bisa ngerti apa maksudnya. Tapi beberapa saya tahu. Tapi tidak semuanya saya tahu. Apa yang terjadi pada diri saya, pada keluarga saya, pada teman-teman saya, pada sahabat-sahabat saya. Kadang saya sekarang bisa paham. Tapi beberapa saya tetap tidak bisa paham, saudara. Tapi paling tidak, dengan melihat dari perspektif yang panjang, saudara bisa lebih paham. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Selain meyakini pengaturan Tuhan, penentuan Tuhan yang terbaik, selain melihat dari perspektif yang lebih luas, yang terakhir, saudara, adalah belajar berdamai dengan pertanyaan. Di pasal 3 dari Pengkhotbah ayat 11c, dikatakan demikian. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun saudara melakukan poin 1 tadi, meyakini penentuan Allah itu terbaik, saudara mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, tetap pada akhirnya kita belajar berdamai dengan pertanyaan. Yesaya 55 mengatakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit dari bumi, demikian perbedaan antara kita dengan Allah. Ayub di pasal 42, dia berdamai dengan pertanyaan. Dia tidak mendapatkan jawaban. Dia cuma tahu satu hal. Allah mengambil keputusan dengan pengetahuan. Tapi apa pengetahuannya? Alasannya apa? Dia tidak pernah tahu. Ayub belajar berdamai dengan pertanyaan. Dan iman yang benar selalu mencakup pengetahuan dan ketidaktahuan. Mencakup pengetahuan supaya iman memiliki landasan. Kita ini bukan beriman secara buta, bukan. Pengetahuan supaya iman memiliki landasan. Ketidaktahuan supaya iman memiliki ruang untuk latihan. Adalah naif dan sombong kalau ada orang berkata dia tahu teologi semuanya. Itu orang sombong, orang yang naif, saudara. Karena kita harus mengakui Allah jauh lebih besar daripada pengetahuan kita. Dan pada saat saudara beriman karena saudara tidak tahu, jangan berpikir saudara bodoh, tidak. Karena iman yang benar memang mengandung pengetahuan dan ketidaktahuan. Dan bicara tentang waktu, bicara tentang ketidaktahuan, bicara tentang rencana Allah, tapi di dalam hal-hal tertentu kita tidak bisa paham. Kita bisa belajar dari Yesus. Yesus hidupnya juga sesuai dengan waktu dan penentuan Bapa. Kalau kita baca di Galatia 4 ayat 4 dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Yesus lahir sebagai manusia menurut waktu Allah. Bahkan ketika Yesus mulai memberitakan Injil, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dia memulai pelayanannya dengan kesadaran, the time has come. Lalu ketika dia berkali-kali di Injil Yohanes mau dibunuh orang dan sebagainya, tidak bisa. Yohanes 7 ayat 30 mengatakan, mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Dan ketika dia mati, bangkit untuk kita, dia menyerahkan darahnya untuk kita. Roma 5 ayat 6 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kristus menyadari bahwa seluruh hidupnya, every single event in his life, saudara, every single event di dalam hidupnya, sesuai dengan waktunya Allah. Apakah menyenangkan? Tidak menyenangkan. Penyaliban tidak menyenangkan. Apakah menyenangkan ditangkap orang? Apakah menyenangkan dibenci banyak orang? Tidak. Tapi Yesus tetap percaya bahwa waktu Bapa adalah waktu yang terbaik. Apakah Yesus sebagai manusia tidak punya pertanyaan?
Dia punya pertanyaan bahkan di kayu salib, saudara. Yesus di dalam kemanusiaannya dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus tahu waktunya sudah tiba untuk mati. Dia tahu persis. Dia sudah menyiapkan sejak dia ada di dunia. Dia sudah siap bertahun-tahun untuk momen itu. Tapi tetap ketika momen penderitaan itu datang, Yesus tidak bisa memahami sepenuhnya. Sebagai manusia dia sulit untuk mencerna semua yang terjadi ini, saudara. Dan sampai sekarang pun saya yakin pertanyaan Yesus tetap menjadi pertanyaan bagi kita semua. Injil berisi kebingungan sekaligus kekaguman. Bagaimana mungkin Bapa rela meninggalkan anaknya demi mencari orang-orang berdosa seperti kita. Injil berisi kebingungan tapi sekaligus kekaguman. Bagaimana mungkin Bapa rela meninggalkan anaknya demi mencari orang-orang berdosa seperti kita. Ada sebuah lagu kuno yang mengatakan, "How can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me?" Tiap kali saya mendengar dan menyanyikan himne itu, saya tetap tidak punya jawabannya. Bagaimana bisa? Engkau Allahku, engkau mati buat aku. Jadi kalau saudara punya banyak pertanyaan yang menyakitkan hati saudara, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini membuat saudara merasa tidak nyaman, saudara juga harus belajar bertanya pertanyaan lain yang membuat saudara bisa nyaman, yaitu bertanya, mengapa Kristus memberikan nyawanya bagi kita? Mengapa Allah merelakan anaknya untuk kita orang-orang berdosa? Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk terus menjalani waktu kita bersama Tuhan, untuk terus embracing, memeluk pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.